Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Ya, happy weekend buat teman-teman semuanya. Dan di kesempatan kali ini, teman ya, gue akan coba untuk pantau Powchain atau PawSwap lagi ya. Bagaimana nanti untuk price action-nya? Ya, nanti kita lihat bareng-bareng, teman. Ya, karena gue udah lama banget nih nggak pantau Powchain ya, 2 minggu yang lalu, cuy. Waktu saja banyak yang ini ya, teman bang bahas lagi Powchain. Oke ya, sorry banget gue agak jarang untuk upload teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan coba untuk pantau bagaimana sih perkembangan dari Powchain ya. Selama ini memang kalau gue lihat ya teman, untuk developer dari Powchain dia masih sesuai dengan visi misinya gitu teman. Dan selama ini juga perkembangannya juga sesuai alurnya ya teman ya, teman. Nah, kita lihat teman ya, teknologi PAW ini kan masih sangat diremehkan ya, sangat diremehkan. Padahal kita tahu masa depan teknologi mengenai interoperabilitas ya. Artinya semua chain atau semua blockchain itu terkoneksi. Dengan teknologi blockchain layer 3-nya ini bisa mewujudkan hal itu semua. Dengan menyediakan satu likuiditas pool. Makanya project crypto yang terlahir atau yang didirikan di atas blockchain Powchain itu bisa menerapkan multi layer blockchain ya, atau maksudnya itu bisa menjadi aset multi chain. PAW sendiri juga memiliki infrastruktur seperti PawSwap, PawScan, PawWallet dan lain-lain ya. Terlebih ada PawCard ya, PawBlock, dan di updatean video gue sebelumnya juga udah ngejelasin ini semua, teman. Dan beberapa produk yang dimiliki ada PawWallet, PawChain, PawSwap, PawScanner, PawBreak, dan e-learning ya. Jadi ini nggak usah kita bahas karena ini udah gue bahas semua ya. Yang pasti kalian tahu ya seberapa besar potensi dari Powchain is layer 3 world is begin, teman. Sebelum kita nanti untuk melihat bagaimana price action-nya ya teman ya, kita akan coba cek bagaimana kondisi market saat ini. Di mana saat ini ada pertumbuhan market cap all cryptocurrency 0,18%. Ini market cap all atau market cap seluruh cryptocurrency itu tumbuh. Dan untuk Fear and Greed Index saat ini tuh keserakahannya naik ya. Dan levelnya berada di 61 ya, dengan status greed. Dan yang gue suka di sini dominance market cap. Ya. Kenapa kok gue suka? Karena keserakahannya naik, dominasinya turun. Ini sangat menguntungkan banget bagi altcoin. Terlihat di beberapa minggu yang lalu itu dominasi market cap masih di level 56. Dan ini benar-benar tinggal tunggu boomnya ya teman ya. Kita tinggal menunggu katalis yang cukup good di depan agar bisa nge-push harga altcoin ini. Gue berharapnya sih dominasi market cap dari Bitcoin turun ya di Februari nanti. Gue pikir tanggal 15 kalau misalkan memang ada spekulasi mengenai Trump dilantik itu, gue pikir mengarah yang lebih bagus gitu teman, untuk altcoin maksudnya ya teman. Dan kita lihat saat ini Bitcoin berada di level 98.000 US dollar dalam kurun waktu 7 hari tumbuh 3,29%. Itu seperti itu. Dan keseluruhan bagaimana bang untuk market altcoin saat ini? Gue pikir cukup bagus karena dominasi market cap Bitcoin itu mengalami penurunan dan tingkat keserakahannya itu naik ya teman-teman. Hal ini terjadi sebaliknya ketika dominasi market cap itu naik, tingkat keserakahannya rendah. Itu faktor yang nggak menguntungkan banget untuk altcoin. Tapi kalau ini sangat menguntungkan. Gue berharapnya ada penurunan lagi untuk dominasi market cap ya, paling nggak di bawah 50 itu bisa memicu rally alt session tiba. Oke, mungkin itu sekilas untuk altcoin. Nah, sebelum nanti kita akan coba ulas bagaimana untuk price action, meskipun di live kemarin itu udah gue udah gue analisa ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan pantau lagi, teman. Oke, di sini teman Getayo lagi ngadain event platform perdagangan aset on-chain nih, teman ya. Kompetisi perdagangan Tomarket, teman, atau token Toma yang telah berlangsung. Di sini kalian bisa bergabung dan berbagi hadiah kumpulan pool 10.000 US dollar. Ya, bagaimana caranya bergabung bang? Kalian tinggal klik daftar aja di sini. Nah,
Ketika udah daftar seperti ini, kalian udah terdaftar. Nah setelah itu bang, setelah itu kalian tinggal berdagang aja. Ini seperti itu toh, ya. Nah untuk acara ini berakhir kurang 5 hari 5 jam lagi. Jadi maksimalkan teman ya. Untuk berdagang, tukarkan Toma untuk berbagi hadiah 7.000 ya. Jadi selama acara ini berlangsung ya, jadi kalian ya atau pengguna itu bisa berdagang Toma di market spot ya. Dan syaratnya tidak kurang dari $200 ya teman ya untuk perdagangannya ya. Maka kalian berkesempatan atau dapat memperoleh hadiah sebesar 7.000 US dollar ya, berdasarkan proporsi volume perdagangan spot Toma kalian. Artinya apa? Artinya semakin tinggi perdagangan Toma di market spot kalian, maka semakin besar hadiah kalian. Itu seperti itu ya teman ya. Jadi untuk mengikuti Toma ini kalian langsung klik berdagang aja. Nanti kalian akan diarahkan di perdagangan Toma ya. Kalau kalian klik berdagang di sini ya, nanti kalian akan diarahkan di Toma per USDT di market spot ya. Jadi artinya ketika udah masuk sini ya kalian udah dagang minimal $200. Ini kalian bisa berdagang layaknya kalian berdagang di spot market lah, jual beli gitu teman. Jadi seperti itu ya. Dan keuntungan yang kedua, ini lagi-lagi buat pendatang baru. Jadi buat teman yang belum punya akun Get.io, buruan gabung deh. Ya, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jangan lupa KYC level 2. Habis itu kalian lu ikutin event ini. Ya. Nah, ini untuk keuntungan pendatang baru ya. Pengguna baru, kalian daftar, maka kalian berkesempatan berbagi hadiah 3.000 US dollar. Gimana caranya? Pengguna baru yang mendaftar dan menyetorkan minimal nih ya. Jadi habis daftar KYC level 2, kalian minimal deposit sekitar $50 dalam bentuk BTC atau ETH atau stablecoin USDT ataupun USDC ya. Maka kalian dapat memenangkan hadiah eksklusif senilai $5 nih. Total hadiah adalah 3.000 US dollar. Siapa cepat dia dapat ini gercep-gercepan. Ya, dengan kalian daftar Get.io, KYC level 2 dan store atau deposit minimal $50. Apa perlu berdagang? Enggak. Ini cuma deposit doang. Ya, deposit doang $50, maka kesempatan kalian akan mendapatkan $5 dan total hadiahnya itu $3.000. Ini gercep-gercepan. Ya. Caranya gimana? Kalian tinggal klik daftar. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua kok di kolom deskripsi. Itu seperti itu. Oke, jadi kalian bisa maksimalkan acara kompetisi perdagangan Tomarket atau token Toma yang saat ini berlangsung dan berbagi hadiah 10.000 US dollar di Get.io. Ya teman ya. Jadi maksimalkan, semoga kalian beruntung. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kemarin tuh kan Pauchen ya baru aja selesai mengintegrasikan chainnya di jaringan Solana. Dan kemarin gue juga udah bilang hal ini juga bisa memicu perkembangan pesat di dalam jaringan atau ekosistem dari si PauSwap atau Pauchen ini. Gitu temen ya. Sebentar, gue juga penasaran cuy, kalau kita tengok ya, bagaimana untuk pertumbuhannya gitu temen ya. Sebentar, kita habis ini akan coba tengok temen ya. Kalau kita cek di Pauscannernya, ini memang transaksinya udah naik ya, sekitar 110.000. Dan yang di sini yang mencolok tuh walletnya ya, karena kan di beberapa minggu yang lalu ini walletnya baru mencapai 5.000 atau enggak 6.000 ya. Saat ini udah 8.400 untuk wallet Pau, gitu teman ya. Jadi makin bertambah untuk penggunanya. Dan kita akan coba cek di token ya. Kita akan menelisik ya apa aja project-project yang udah berdiri di atas jaringan Pau. Karena project-project atau koin-koin kripto atau token-token kripto yang berdiri di atas jaringan Pau ini bisa multi-chain. Oke, kita lihat teman, wow ya ini sudah mulai banyak yang berdiri di atas jaringan Pau. Kalau kemarin ada yang bilang untuk blockchain Pau itu masih sepi ya penggunanya katanya. Logika aja, blockchain baru gitu loh. Kalau lu compare dengan Solana ya jauh lah. Kalau lu compare dengan Cardano jauh ya. Nggak usah Cardano Solana, lu compare dengan koin-koin yang sekiranya itu udah hype dulu dan punya investor itu ya jauh ya. Pau baru punya investor itu baru kemarin gitu loh. Artinya gue melihat di sini Pau itu masih dalam proses perkembangan, kecepatan pertumbuhan itu nggak bisa kita samakan. Pau ini kurang promosi aja kalau menurut gue pribadi sih ya, kurang gencar gitu promosinya. Coba digencarin dikit gitu teman. Dan gue lihat selama ini memang sudah mulai banyak ya project-project kripto ya, terlebih ini kebanyakan meme ya, terlebih kebanyakan meme yang menjadi suatu aset multi-chain ketika berdiri di atas jaringan Pau ke depannya. Makanya sebenarnya blockchain Pauchen tuh bisa aja menyerap project-project kripto yang mau
berdiri di blockchain lain biar berdiri di atas jaringannya dengan menerapkan satu likuiditas poolnya. Ya seperti itu ya. Jadi berpotensi seperti itu. Itu masih berpotensi ya, berpotensi seperti itu. Itu yang gue lihat sih. Kalau kita lihat secara data, rame nggak sih bang untuk blockchain Po? Ya belum lah ya. Ini masih perkembangan, mainnya berkembang. Jadi di sini gue nggak ada paksaan buat kalian harus ini ya, apa namanya, harus fanatik ke Po. Gue nggak pernah nyuruh kalian tuh fanatik ke Po ya teman. Andai kata Po itu udah nggak bagus, itu pasti gue tinggal juga gitu teman. Ngapain gitu loh? Ya kita buang aja kalau nggak bagus. Ya. Tapi kalau sekarang gimana bang? Kalau sekarang gue masih lihat dengan riset dan analisa gue pribadi, ya Po masih cukup worth it kalau menurut gue pribadi. Dan buat teman-teman ya, yang sekiranya misalkan ya, kalau gue cek itu di komen-komen dan lain-lain, itu banyak yang keluar-keluar gitu atau gimana gitu. Ini loh cuy, investasi itu nggak rumit ya. Ketika kalian ragu, nggak usah investasi gitu loh. Kalau kalian yakin, ya udah lanjutkan dengan riset dan dior kalian. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gue juga melihat ya, ada yang investasi Po tapi masih agak ragu-ragu. Kalau menurut gue pribadi, investasi itu kita nggak perlu ragu-ragu. Kalau lu ragu, ya lu nggak usah investasi di dalamnya. Mending lu cari yang aman aja. Kan simpel gitu loh teman. Ya, itu seperti itu teman ya. Tapi tetap ya, keputusan ada di tangan kalian dan lakukan riset dan dior kalian masing-masing. Oke teman. Oke, kita akan lanjut ya untuk ke price action dari PawSwap atau PawChain ini. Seperti apa? Oke, ini gue udah masuk di time frame 1D ya. Kemarin gue sempat targetin ya untuk kenaikan PawChain itu ada di kepala 21. Tapi apakah nyampe? Belum nyampe ya. Bahkan saat ini market PawSwap atau PawChain ini mengalami penurunan ya. Tapi memang penurunannya dia masih, gue pikir kalau ada penurunan, gue pikir dia masih akan bertahan di kepala sini ya, 16. Karena support sebelumnya ada di situ gitu loh. Nah di sini nih, ini adalah area support yang kemungkinan PAW masih bisa bertahan ketika ada bantingan ya di sini. Oke, kita akan coba cek lanjut ke MACD ya. Nah di sini kalau gue cek MACD-nya, memang secara MACD ini memang belum confirm untuk kenaikan ya. Tapi ini sudah mengindikasikan ya teman ya. Sudah mengindikasikan. Jadi kita tinggal tunggu momennya aja sih ini. Tinggal tunggu momennya kalau gue lihat sih. Meskipun belum terkonfirmasi oleh MACD-nya time frame 1D. Dan gue pikir ini masih ada koreksi ya. Nah ini menunjukkan akan ada koreksi. Tapi koreksinya nggak begitu besar sih kalau menurut gue pribadi. Gue pikir cuma gini doang. Seperti itu. Jadi akan ada koreksi untuk PAW. Ya kita tinggal tunggu aja nanti di kepala 17 atau 18 gitu. 17 lah. 17 16 tadi ya kalau gue lihat untuk supportnya. RSI ya. Nah ini RSI-nya. Nah, RSI-nya ini kalau gue lihat ya di time frame 1D, ini secara histori di 17 November RSI itu ada di sekitar 35 ya. Tapi saat ini dia masih mempertahankan 44 ya. Ya kemungkinan dia bisa mengarah di bawah level 40 ini teman untuk RSI-nya ya. Kemungkinan di 41 di 40 41 lah ya. Ada chance dia turun dikit teman ya. Jadi secara harga gue pikir dia akan ada penurunan saat ini. Dan untuk time frame 1D juga ya, untuk dominasi buy and sell-nya ini rata-rata sell ya. Jadi gue pikir ini akan ada cenderung penurunan sedikit ya. Tapi ini sebenarnya pas banget ya kita manfaatkan atau peluang ya, misalkan dia bisa turun di kepala 17 16 ya. Gue pikir dia bisa turun di kepala 16 berapa gitu ya. Bentar, kita akan coba cek aja deh. Dia bisa turun mana. Oke, di sini gue pikir dia akan ke 17 dulu ya. Ke kepala 17 nih. 0,018-nya kena di sini. Di 17 17.33 teman. Dan dia tertahan, ada demand yang sangat kuat banget tuh di kepala 16 sebenarnya. 16 167 lah ya, di 167 sini. Ya terserah kalian tunggu di kepala 0,00167 atau 0,0017 ini. Terserah kalian tunggu di mana. Yang penting kalian kalau masih yakin sama PAW, maksimalkan semaksimal mungkin ketika ada koreksi seperti ini. Karena ini udah di tahun 2025. So, apa yang kita tunggu? Kita tinggal tunggu bull market tiba. Teman, kapan bang? Gue juga nggak tahu ya.
yang pasti kita bisa beracuan pada dominasi market cap dari Bitcoin. Oke. Oke, mungkin itu aja teman ya yang bisa gue sampaikan untuk update news dan price action Paul. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bicara kalian ini dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang ada di untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata ya, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.